Shalom, saya Andre Sirait dari kelas 11 II1. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang tingkatan lembaga peradilan umum di Indonesia dan upaya hukum apa yang ditempuh oleh terpidana jika seseorang tidak mendapatkan keadilan di peradilan Mahkamah Agung, dan contoh kasusnya. Tingkatan lembaga peradilan umum di Indonesia dibagi menjadi 3. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut ini. 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. 2. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukum. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya, dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajar-wajarnya. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian terhadap kecakapan dan kerajinan hakim. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan semua pengadilan tinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota adalah Hakim Agung. Dalam hal aksasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi, karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Upaya hukum yang ditempuh terpidana jika seseorang tidak mendapatkan keadilan di peradilan Mahkamah Agung. Apabila upaya banding pada tingkatan pengadilan tinggi dirasa tidak mewakili keadilan, maka para pihak bisa menempuh upaya bernama kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian akan memeriksa dan memberikan keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkrah. Meski disebut kekuatan hukum tetap, namun keputusan kasasi ini juga masih bisa digugat dengan menempuh jalan PK atau peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Memang pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana atau pada penuntut umum atau jaksa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menyitir pendapat Andre Astro dalam tulisannya
upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dimuat dalam laman bukunya dikatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku atau offender oriented. Hal ini tampak dalam pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi, hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kepada dalam hal tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa publik atau korban belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana, karena posisi korban digantikan oleh penuntut umum atau jaksa. Hal ini terjadi karena belum diterapkannya pendekatan restoratif justice dalam sistem pemindaan di Indonesia. Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan atau LELP, Arsil berpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana, yaitu melalui ranah perdata. Selain itu, bila jaksa tidak mengajukan banding, sedangkan putusan hakim tidak sampai 2/3 dari tuntutan terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik, jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding dapat terancam sanksi sipil. Lebih jauh, simak saksi video untuk jaksa yang tidak mengajukan banding. Contoh kasus. Sebagai contoh kasus yang saya ambil adalah Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam kasus video vlog atau vlog ujaran idiot di Surabaya, Jawa Timur. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan politisi Partai Gerindra bersalah dalam kasus ujaran idiot. Meski visionis, ini mengutamakan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Hakim Pengadilan Tinggi menurunkan hukuman pidana dari 1 tahun penjara menjadi 3 bulan penjara, 6 bulan percobaan. Terkait putusan ini, Dhani pun langsung bebas. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Tak bisa baca tulis mengerti